Pak Jokowi secara public speaking, 3V, verbal, vokal, visual. Beliau seringkali agak lambat dalam berpikir. Kalau Pak Prabowo, the komandan, bawaan dia memang suka ngomong, Asertif. apa adanya, cepet tanggap, kuat dalam perencanaan, kadang nggak sadar walaupun dia nggak mimpin, dia pengennya mimpin. Pak Ahok, style alamiahnya sama dengan Pak Prabowo. Berdua, ini kan ngalami masalah yang kurang lebih sama. Pak Anies, dia diplomat banget. Orang yang gaul, populer, suka melayani dan memfasilitasi orang-orang. Dengan siapapun dia bisa masuk. Peduli pada perasaan dan pikiran orang-orang, bisa merangkul pikiran orang-orang yang berbeda pendapat, dia pun bisa masuk. Kemudian dia mendukung kerjasama. Nah, karena ingin menghindari konflik, kelihatannya seakan-akan nggak berpihak kepada manapun. Kita dari tadi udah ngebahas segala macam gaya komunikasi dan sebagainya. Tapi gue ada rasa penasaran nih. Kita Apa pengen, gue pengen lu ngebedah, ngebahas gaya komunikasi para leaders. Tapi sebelum itu, gue punya keyakinan bahwa yang namanya gaya komunikasi itu di levelnya orang tuh beda-beda. Misalnya kalau nyokap bokap gue ngomong sama gue gaya komunikasinya beda. Teacher gue di sekolah beda. Bos gue di kantor beda. Terus ada ketua komunitas beda. Benar nggak? Even kita ketemu senior sekolah beda. Ketemu bos customer kita yang bos company beda. Iya. So ada yang efektif, ada yang nyebelin, ada yang kagak nyambung, kayak the communication just goes through. Iya. No, goes Ya, above sekadar that lewat aja gitu or ya. goes through, ya kan. Nah, kalau kita benar-benar mau belajar, kita perlu memikirkan faktor-faktor 3V, DISC, MBTI itu buat kita memahami kan. Kalau kita punya pemahaman itu, kita lebih mudah untuk communicate. Kita udah kurang lebih bisa tuning. Nih orang kayaknya lebih ke dominan, lebih ke intuitif, lebih ke solution oriented misalnya atau gimana gitu kan. Jadi kita bisa nebak nih orang ini demen ideation gitu kan. Tapi kalau kita nggak punya ilmu itu, kita mau masuk aja susah. Karena kita nggak punya informasi itu. Jadi teman-teman penting banget untuk belajar agar bisa. Dan di bukunya Stephen R. Covey itu kan ada salah satu habit about communication, like seek to be understood before you understand. Iya. Iya kan? Pahami Pahami ya, dulu orang lain. sebelum lo bikin orang lain mengerti lo gitu kan. Lo harus mengerti orang itu dulu. Oke. So kalau kita bahas konteks itu, gue pengen tanya-tanya soal beberapa orang. Dan untuk itu mungkin lo harus siapin senjata lo, bro. Apa nih? Ya kan? Buka laptop lo, bro. Oh iya, biar gak salah ngomong kali. Oke. Emangnya siapa tokohnya? Ya, gue pengen tanya beberapa tokoh seperti kayak Pak Jokowi, Pak Prabowo, Bu Sri Mulyani. Wah. Ya kan? Jadi ini biar seru aja. Gua karena penasaran aja. Mau tahu apanya? Oke, gue pengen mulai dengan gaya komunikasinya Pak Prabowo, Pak Jokowi itu dari angle public speaking style tuh. Oke. Gua tunggu ya, disclaimer dulu ya. Iya. Ini juga untuk semua nih teman-teman nih ya. Ya. Jadi kan dinamika politik lagi panas-panasnya nih. Iya. Kita tapping nih lagi jelang pilkada, habis pilpres. Iya. Satu yang gue bahas ini lepas dari dinamika politik, Oke. juga lepas dari dinamika hal etika. Iya. Dan ini jelas perspektif gue pribadi. Dan buat education purpose ya. Just for education Ya. purpose. Oke. Disclaimer done. Terus juga approachingnya, pendekatannya. Iya. Biasanya public speaking itu ada 3 layers. Layer paling dasar biasanya nggak dipakai kalau untuk public figure. Udah lewat mereka, yaitu soal bagaimana lancar dan confidence bicara. Iya. Layer 2 itu soal the art of public speaking. Oke. Kalau mereka udah punya karisma, udah punya pendukung, apalagi sangat fanatik, itu seringkali diabaikan. Oke. Soal bagaimana body gesture, kualitas vokal, walaupun sesekali juga dibutuhkan untuk forum-forum internasional, di mana posisi beliau ya tokoh-tokoh ini tanda kutip netral di forum internasional. Iya. Nah, gue masuk langsung di level advance. Iya. Itu banyak elemennya. Iya. Pendekatannya baik dari psikologi, biasanya yang banyak dipakai itu DISC. DISC itu the way to communicate. Iya. Ya.
Terus MBTI biasanya itu pendekatannya lebih dari interpersonal skillnya. Oke. Ya. Karena ada orang yang dari thinking proses, dari cara dia mengolah informasi, kita juga perlu tahu. Kemudian gue juga pakai approaching dari NLP. Iya. Nah, gue belajar dari salah satu coachnya Obama. Iya. Ternyata Obama juga banyak dibedah dan dibantu dengan approach NLP. Aspeknya dari 4 aja bro. 4 Public aja ya. speaking style, kualitas 3V-nya, DISC dan strategi NLP. Oh iya, dan terutama filsafat background gue Iya. bro. Di logikanya. Jadi seringkali gue kalau meng-coaching tokoh-tokoh ini, gue juga pasti di endingnya menguji apakah ada logical fallacy. Yes. Ya, itu penting banget sebelum dibawa ke publik. Iya. Oke, siapa nih Pak Jokowi? Pak Jokowi. Pak Jokowi secara public speaking, 3V, verbal, vokal, visual. Verbal beliau, di awal karir beliau seringkali agak lambat dalam berpikir. Bukan karena lambat berpikirnya, tapi karena beliau dominan kinestetik. Oke. Sehingga ketika akan bicara beliau merasakan lebih dahulu. Oke. Merasa, itu gaya khas Jawa Iya. ya. Jadi merasakan baru mengatakan. Iya. Dan sangat cocok untuk orang-orang Jawa, lalu dalam dan suaranya menjadi rendah secara vokal. Iya. Lalu body language-nya nggak banyak gerak dengan Iya. demikian. Kemudian pilihan katanya untuk masyarakat bawah, low context culture, sehingga Iya. bahasanya direct, Iya. sederhana. Dan uniknya untuk kalangan akademisi dan segmen atas, beliau pakai high context, artinya banyak pakai simbol. Oke. Sehingga di zaman sekarang, gue nggak ikutan politik, tetapi misalnya nih dikritik soal IKN, ya, beliau nggak ngadepin langsung ngajak debat misalnya atau diskusi, tapi pakai bahasa simbol Oke. Oke. dengan cara jalan-jalan ke IKN Oke. misalnya. Sementara dengan masyarakat bawah langsung diskusi. Oke. Nah itu verbalnya. Ya. Kalau dari DISC-nya? DISC-nya beliau itu tipe kemungkinan kalau nggak steadiness compliance atau compliance steadiness. Oke. Ya, jadi gaya bicaranya calm, cenderung menarik diri, pasif, karena itu nggak suka debat, nggak suka ngomong di depan, adu mulut begitu ya, dan energinya cenderung tenang. Lebih stable ya? Nah, karena itu ditantang debat ya nggak bakal mau. Oke. Pendekatan beliau bukan itu. Oke. Kalau Secara dari DISC. NLP-nya? Pendekatan NLP beliau mengutamakan keselarasan, building rapport. Oke. Ya, jadi tipenya kalau secara metaprogram itu tipe matching. Oke. Dan tipe cenderung ya secara bawaan beliau, dugaan saya tuh tipe away from, penghindar masalah. Oke. Sehingga kalau dipancing-pancing cari masalah pun beliau menarik diri. Iya. Kalau sudah kesel, baru Iya. keluar itu kekesalannya lewat Iya. pidato-pidato beliau. Room of improvement-nya dia apa? Nah, Dari seorang Pak leadership Jokowi. communication. Iya, memang strategist. seorang leader ya kadang ya perlu juga menunjukkan kecerdasan, terus kemudian visi beliau, strategi beliau lewat forum diskusi bahkan debat. Oke. Karena forumnya demokrasi kita Oke, zaman oke, sekarang. oke, Mau nggak mau maju di depan. Walaupun tentu perlu siap dan persiapan itu pasti lewat latihan-latihan. Oke, keren banget Gitu. bro. Kalau Pak Prabowo gimana? Nah, Pak Prabowo, Gue sih amaze-nya sama Pak Prabowo itu dia ada 2 angle yang bikin gue shock. Angle yang very firm, very military, ya, sama very fun and jolly, ya. ya kan? Jadi ada 2 sisi yang gue jadi bisa lihat ya. Gue mau bikin kontras dengan Pak Jokowi ya. Tadi yang agak kelewat tuh sebetulnya penting juga untuk kita expose karena ini kaitan dengan komunikasi pendekatan MBTI bro, Iya. Myers-Briggs ya. Kalau Pak Jokowi itu ISTJ, the most responsible. Orangnya Oke. sederhana, rendah hati, suka detail, praktis. Jadi kalau beliau suka belusukan ya itu the style dia. Iya. Nggak cuma soal apa istilahnya ya nampang gitu. Memang gaya dia, karakter dia. Nah terus kalau Pak Prabowo itu MBTI-nya ENTJ, the Komandan. Commander ya. Commander. Jadi bawaan dia memang suka ngomong Iya. di depan, Commanding banget ya. benar, asertif, Asertif. apa adanya, cepat tanggap, terus bisa nyerap pengetahuan dan bisa menceritakan kembali. Iya. Kemudian kuat dalam perencanaan, kadang nggak sadar walaupun dia nggak mimpin, dia pengennya mimpin. Oke. Karena memang dia udah defaultnya commander soalnya. Ya, Iya. dan budaya dia apalagi keluarganya memang keluarga berpendidikan, terus ada darah Manado dia, Ya. takatif banget. Iya.
Sehingga nanti kita lihat kalau Pak Jokowi cenderung kalem, tenang, lebih banyak kerja, nanti Pak Prabowo kerja juga banyak tapi bicara juga banyak, lebih dinamis. Lebih dinamis ya. Iya. Oke, keren. Jadi kalau Pak Prabowo itu public speaking style-nya menurut lo? Hidup rame, Heeh. jadi serius bisa, humor juga bisa, Oke. Dia memang lively sih. lively. Iya. Oke bro, yang kedua gue pengen nanya tentang Pak Anies dan Pak Ahok. Ini juga kontras, Ya, ya kan? Ini kontras. Dan ini biar teman-teman jadi bisa lihat ada dua sisi kita diskusi ini biar teman-teman belajar sih kalau dari sisi leader gimana gitu. tapi tunggu dulu, Pak Prabowo area of improvement-nya juga ada nih. Apa? Pak Prabowo kan hidup-hidup ya. Sekarang Pak Prabowo gue lihat sudah on track untuk improvement beliau dan gue sangat mendukung untuk terus dipertahankan dan dikembangkan. Yaitu apa? Banyak ketawa, banyak bercanda, banyak muji dan merekognisi. Oke. Karena bawaan seorang komandan itu nggak sadar, bawaan apalagi militer itu senang mengintimidasi. Tanpa disadari. Iya, alamiahnya, Alamiahnya. menekan orang. Iya, iya. Tapi beliau ketika akan maju pilpres dan sekarang dalam pidato-pidato yang gue amati ya, bisa muji, bisa bercanda dan itu bagus banget. Jadi kelihatan humbleness-nya lebih kelihatan ya. Yes, itu dia. Dan sudah on track beliau. Amazing, Nah, amazing. Pak Ahok itu style alamiahnya sama dengan Pak Prabowo. Oke. Dan karena itu beliau berdua ini kan tanda kutip ya ngalami masalah yang kurang lebih sama. Ya kan? Karena itu jago bicaranya itu. Kemudian populer juga, cerdas berpikir. Iya. Jadi sangat kuat dalam menyerap informasi, menganalisa dan menyampaikan kembali termasuk dalam perbantahan, Iya. dalam debat. Iya. Banyak hal bisa diperdebatkan. Iya. Nah, Pak Ahok ya, setelah mengalami proses, Iya. kemudian ya lebih mampu menahan diri kemudian Iya, sekarang iya. dalam komunikasi kepemimpinan dan hal itu tentunya sangat menunjang beliau ya Iya. dalam berinteraksi dengan siapapun. Kalau dari sisi DISC-nya dia sama kayak Pak Prabowo atau beda? DISC-nya dominan compliance. Dominan compliance ya. Kalau dari sisi 3V-nya? Oh, kalau Pak Prabowo agak beda. Pak Prabowo dominan influence. Dominan influence. Kalau Jadi itu Pak Prabowo itu bisa bawa bercanda. Heeh. Kalau Pak Ahok nggak bisa bercanda. Oke. Jadi Dia memang agak beda. direct banget ya. Direct. Problem dominan solving compliance. langsung. Iya. Jadi Pak Ahok lebih kuat di data. Oke. Gitu. Karena itu ketika waktu jadi wakil gubernur dan kemudian jadi gubernur kuat banget kan dalam data. Pak Ahok setahu saya ya ini dari pengamatan leadership communication nggak belusukan tapi bisa tahu di mana-mana ada apa karena pakai Oke. kamera. Oke. Itu kemampuan dia kalau MBTI berarti intuiting dia. Terus secara detail dia bisa memahami semuanya karena dia compliance-nya dari Dia lebih DSC. structured ya, lebih Iya, ke sangat structured. terstruktur. Get the information out gitu ya. Oke. Kalau Pak Anies? Pak Anies dia diplomat banget. Oke. Ya, jadi kalau MBTI itu ENFJ. Jadi orang yang gaul, populer, suka melayani dan memfasilitasi orang-orang. Dengan siapapun dia bisa masuk. Nah, sekali lagi ini lepas dari soal pro kontra ya. Iya, iya. Dia fokus pada dunia eksternal, peduli pada perasaan dan pikiran orang-orang, bisa merangkul pikiran orang-orang yang berbeda pendapat, dia pun bisa masuk. Kemudian dia mendukung kerjasama. Kemudian, nah karena ingin menghindari konflik, ya dia kelihatannya seakan-akan nggak berpihak kepada manapun gitu. Terus dia sangat cocok, ya istilahnya diplomat ya, menjadi penghubung bagi siapapun. Oke. Kalau dari angle NLP? Dari NLP, Pak Anies secara NLP ya saya mau baca dari perspektif neurological level. Karena beliau seorang diplomat, beliau mudah sekali align ya dengan berbagai kalangan dalam hal misalnya logical level penyelarasan environment. Kemudian network. Kemudian juga belief system, value system ya dalam hal misalnya kalangan yang berbeda agama, kalangan berbagai golongan gitu. Lalu penyelarasan identity dan purpose. Nah sekali lagi ini saya lepas dari masalah politik. Iya. Dan kemudian dalam hal linguistiknya, itu juga beliau sangat ahli menggunakan
kemampuan berbicara untuk melakukan penyelarasan, dan setahu saya beliau melakukan secara spontan, termasuk di forum-forum internasional. Berarti dia memang defaultnya emang udah begitu ya. Persis. Jadi defaultnya begitu. Kalau Pak Ahok dari NLP? Nah, Pak Ahok dulu awalnya justru mahir melakukan, kalau secara metaprogram tuh mismatching. Oke. Jadi tipenya memang mismatch, orientasinya ke self. Mismatch tuh definisinya lebih ke apa ya? Cenderung ingin menjadi berbeda. Oke. Dan mengejar tipe toward ingin menjadi unggul. Oke. Tapi dengan dasar bahwa beliau memang merasa ya saya benar, saya harus diikuti. Oke. Karena melakukan riset, karena dia based on data. Iya, based on data. Saya benar, yang lain harus ikut karena yang lain salah. Gitu. Iya. Dulu ya. Dulu. Sekarang beliau ya ini lebih melihat, lebih wise untuk melakukan jalan tengah ya. Yang penting nanti pada akhirnya semua mengetahui kebenarannya. Oke. Jadi kalau Pak Anies kalau secara metaprogram lebih cenderung memilih tipe matching, penyelarasan, orientasinya eksternal. Oke, itu keren sih. Jadi dua orang yang kontras. Dari tadi kita udah bahas 4 nih, empat leaders ya kan. Sekarang kita masuk ke orang-orang yang gue suka nih ya. Bu Sri Mulyani, Ignatius Yonan. Iya. Gimana tuh bro? Dua orang ini, ya, ini agak subjektif saya ya. Saya menyukai karakter mereka karena secara MBTI itu pekerja keras. Ya. Entah INTJ atau ISTJ ya. Jadi introvert, energinya dari dalam, nggak butuh rame-rame keluar. Kemudian ISTJ pekerja keras, ya, detail, sekaligus jago ngomong. Oke. Gitu. Terus nggak baperan, thinking. Nah, agak sedikit kontras dengan dulu Pak Dr. Terawan, juga detail, tetapi beliau nggak suka debat. Seorang menteri perlu berani debat, rasional, ya nggak main perasaan. Judging perlu punya sikap dalam mengambil keputusan, dalam bertindak. Begitu. Nah, itu style komunikasi yang bagus untuk memimpin di level politik sekaligus teknokrat ya, level menteri. Kalau di 3V-nya? 3V beliau bertiga nggak terlalu kentara karena memang ya dalam berkomunikasi kebanyakan sih ini ya informasinya cenderung bersifat kognitif ya. Kalau DISC-nya Bu Sri Mulyani sama Pak Ignatius? DISC cenderung compliance dominan ya. Iya. Sesekali Pak Jonan influencing. Jadi dalam storytelling beliau bagus, bisa membuat orang tertawa. Nah, area of improvement beliau, Pak Jonan itu ya, dalam bercanda, dia kesannya merendahkan anak buah. Tapi padahal dia mengekspos karena memang anak buahnya awalnya nggak perform, tapi saya yakin pada saat itu anak buahnya sudah berubah, sehingga dia berani mengangkat anak buahnya yang tanda kutip kelihatan lemah, ya sudah bagus, sudah berprestasi. Dan di situ dia bikin story-nya karena sudah sukses. Gitu. Nah ini yang terakhir nih, Om Ded sama Guru Gembul. Om Deddy. Iya. Ini leader informal ya. Ini juga gua ngefans juga sama dua orang ini. Om Ded itu dulunya komunikator yang kontroversial. Ya, berani nyeleneh. Secara MBTI, Om Ded itu tipe entrepreneur mirip Obama. ENTP setahu saya, tapi ya kalau nggak pas ya lebih baik Om Ded sendiri yang ngetes gitu ya. Dia kreatif, berpikir cepat, imajinatif, suka bicara, senang debat dulu setahu saya. Orangnya terbuka, asertif, jujur, lalu ahli memahami konsep dan ahli cari solusi, senang menghadapi tantangan baru, betul kan? Lalu mampu melihat keterbatasan sebagai tantangan yang harus diatasi. Terus senang mencari tantangan baru dan memecahkannya, dan senang mengajak orang untuk terlibat dalam proyek-proyek baru, dan itu kelihatan. Kelemahannya adalah nggak tahu kalau sekarang masih ada, tapi mungkin dulu ya, mudah kehilangan arah dan mengabaikan kenyataan saat ini, senang bersaing demi persaingan, kurang menghargai kritik dan saran, kurang menghargai kritik. Itu based on alamiahnya. Tapi that is not him. Istilahnya itu bukan dia, tapi orang-orang yang dengan kategori itu tersebut. Iya. Nah, kadang arogan. Iya. Dan arrogant bisa jadi confident. Ntar gue dikeplak sama Om Ded. Nggak apa-apa, kita state saja, siapa tahu menjadi refleksi buat dia. Kalau Guru Gembul?
Guru gembul. Oh, gini. Plus poinnya ya. Jadi maksudnya this is what I like about them. What you think Iya. great points about them. Kalau Om Ded ini secara kemampuan komunikasi berkembang sangat pesat. Dulu sudah jago sebagai seorang magician dan mentalis, linguistik pasti sangat bagus. Iya. Makin kesini makin bagus dan makin bijak, makin humble. Iya. Kalau Guru Gembul, tipe karakternya dugaan saya mirip Rocky Gerung. Oke. Seorang konseptor, Oke. idealis, kritis, sangat analitis, mampu membaca berbagai informasi lalu mensintesakannya, kemudian mencerminkannya pada realita. Kemudian linguistiknya juga tajam dan punya keberanian untuk menilai hal-hal yang orang tuh hanya bicaranya di belakang. Oke. Bahkan dia bisa masuk ke level yang lebih dalam kalau orang cuma di permukaan ya. Yes. Bisa membawa kita melihat oh gitu ya gitu. Nah, karena secara konten sudah kuat, sehingga bahkan Guru Gembul berani mengabaikan estetika dalam komunikasi. Oke. Misalnya backlight dulu di awal-awal kan, penampilan ala kadarnya. Tetapi toh tetap memukau karena kontennya kualitas. Jadi dalam hal ini 3V, dia cukup kuat di verbal saja. Visual vokal nggak penting. Iya. Jadi teman-teman, jadi dari pembicaraan ini kita harus tahu bahwa kalau kita tampil mau itu depan customer, mau itu depan kamera, mau itu depan apa, nggak ada salahnya kita memiliki awareness di beberapa poin. Jadi kita tahu, oh gue kalau mau bicara lebih ke public speaking style gue lebih kayak gimana. Terus 3V gue seperti apa. Terus gue sebenarnya tipe kecenderungan. Jadi kalau ikut DISC atau MBTI itu tidak ada yang benar atau salah. Tapi lebih cenderung. Berarti di sekarang habitual kita tuh cenderungnya kemana sih? Karena based on environment kita biasanya bisa berubah-berubah. Dan kalau NLP mungkin lebih deep lagi kalau teman-teman mau belajar itu sangat bagus. Dan terakhir, last but not least, menurut lo gue gimana? Ya, gue udah melihat beberapa video lo, Bro Neil. Awalnya secara public speaking nih ya, banyak filler, gitu ya. Sekarang sudah hilang kayaknya. Terus diksi, verbal. Awalnya banyak pengulangan kata. Makin kesini makin kaya. Kemudian pilihan kata. Dulu banyak kata cenderung simple. Sekarang banyak kata-kata qualified. Gitu. Jadi perkembangannya itu kentara banget. Kentara banget ya. Ya terus gue menyimak lu tuh yang paling kena tahun 2020 dari video saat sharing itu loh. Oke, yang cerita gue itu ya. Ya itu memang gue lagi dalam sih. Iya. Jadi gue kenal lo dari video tersebut. Nah itu sudah bagus itu pada saat itu. Dan ciri khas yang gak pernah berubah adalah lo adalah seorang teman. Karena itu pakai istilah lo gua. By the way, baru di podcast ini gua ngomong lo gua. Selama ini hanya Anda saya begitu. Bapak Ibu, karena kan segmen gua adalah formal ya. Tapi ya nggak apa-apa karena gua adalah temen lo gitu kan. Iya betul. Ya, I make everybody feel being a friend because zaman sekarang being a friend is very very rare, susah. Everyone is stuck dengan topengnya masing-masing. Nah. So with me, please remove the topeng, just be who you are. Yeah. Karena gua sangat menghargai authenticity. Itu aja sih. So Dan, bro, what is your final tips buat teman-teman dalam pada saat mereka mau, banyak sekali teman-teman di sini ada yang baru mau mulai bikin e-course, mereka punya expertise, ada yang mau bikin video tutorial dan sebagainya, bahkan ada yang mau belajar untuk public speaking mungkin. What are the tips that you can give them so that di orang bisa enrich, dan tentunya kalau mau belajar lebih lanjut ya belajar sama lu sama siapa lagi gitu kan. Nggak harus sama gue sih. Iya. Banyak orang-orang yang ahli ya. Tipsnya banyak sebetulnya, tapi yang utama tadi bro, ketika berkomunikasi be authentic, itu yang utama. Jadi jangan fake. Nggak ada ungkapan di luar sana, fake it until you make it. Gue pernah ngomong loh itu. Ya. Tapi itu untuk ningkatin confidence. Iya. Itu persis, itu hanya di level fundamental. Iya. Ketika lo di level intermediate, di level the art of public speaking masih oke. Iya. Tapi ketika lo sudah di level advance, Iya. lepaskan itu semua. Be your best, bukan be yourself, be your best self. Iya.
jadilah dirimu terbaik. Artinya apa? Belajar terus. Seperti Bro Neil ini belajar terus Iya. menjadi diri yang semakin baik. Itu satu. Kedua, untuk menjadi diri yang terbaik, flexibility menjadi kunci. Karena kan dalam komunikasi goal yang utama, bukan cara yang utama. Oke. Dan goal itu standarnya simple kok. Nggak melanggar hukum yang Tuhan kasih, Iya. nggak melanggar hukum positif, nggak melanggar tata krama, nggak merusak alam dan sesama, artinya itu baik-baik saja. Mantap sekali. Itu Bro. panduannya. Tos bro. Thank you. Jadi semoga teman-teman mendapatkan ilmu yang mahal ini dan bisa diterapkan. Dan jika perlu apa-apa ada IG-nya Pak Frans Budi Santika di deskripsi dan bisa di follow. Thank you. Thank you. Semoga bermanfaat.